Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan cahaya iman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu hadirin para peserta Zoom meeting, izinkan saya Hafiz Abdillah selaku pemandu acara pada kegiatan sosialisasi pada siang hari ini menyampaikan urutan dan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala madrasah, yang ketiga presentasi sosialisasi, yang terakhir penutup. Urutan yang pertama, marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya yaitu sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Wido Prayoga MPD. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Izin off cam ya karena sedang berada di luar ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu anak-anak yang kami hormati dan kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap panitia penerimaan peserta didik baru pada Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Selatan tahun pelajaran 2024-2025 untuk program reguler. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya orang tua calon peserta didik baru program reguler Manfaat Jakarta Selatan. Yang saya banggakan tentunya calon putra putri peserta didik untuk tahun 2024-2025 Man Jakarta Selatan yang alhamdulillah sudah bergabung dengan Zoom pada kesempatan siang hari ini, dan alhamdulillah sudah ada 363 ya maaf peserta yang bergabung pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama tentunya rasa syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim bersama walaupun melalui virtual dalam kegiatan sosialisasi peserta didik baru program reguler Manfaat Jakarta Selatan tahun pelajaran 2024-2025. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semuanya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tentunya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah memfasilitasi ruang virtual pada kesempatan siang hari ini. Dan inilah merupakan sebuah wujud atau aksi nyata kami Manfaat Jakarta Selatan dalam menyelenggarakan PPDB yang transparan yang bisa diakses oleh semua masyarakat baik di DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta. Ya, dengan jalan memberikan sebuah sosialisasi yaitu bagaimana polanya dan sistemnya, kemudian jalur-jalur masuk apa saja yang nanti bisa dilakukan untuk bisa masuk ke Manfaat Jakarta Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya tentunya menjadi sebuah kewajiban kami, ya tentunya dalam mengawali proses PPDB, tentunya informasi ini sudah kami upload juga di website Manfaat Jakarta Selatan. Namun untuk lebih jelasnya, kita akan fasilitasi ruang virtual ini. Ya nantinya Bapak dan Ibu panitia akan menjelaskan step-stepnya dalam pembuatan akun oleh calon peserta didik baru, sehingga seluruh calon peserta didik baru memahami atau tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan akun. Nah sekiranya Bapak Ibu nanti ada kendala, masih setelah dijelaskan via Zoom ini mengalami kendala, ya Manfaat Jakarta Selatan insya Allah mendirikan posko ketika ada kesulitan
dalam hal pembuatan akun, ya silahkan datang ke posko untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman dari Bapak dan Ibu Panitia. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tentunya PPDB Manfaat Jakarta Selatan ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik MTS, SMP yang berada di sekitaran Pondok Pinang dan sekitarnya, ya karena animo untuk masuk ke Manfaat Jakarta atau program reguler ini sangat luar biasa. Setiap harinya informasi orang yang bertanya terkait kapan dan sebagainya manfaat akan buka dan sebagainya ini setiap hari sudah ada di PTSP, dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 13 Mei ini proses pendaftaran sudah bisa dimulai, yaitu diawali dengan pembuatan akun pendaftaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pembuatan akun pendaftaran itu merupakan syarat mutlak Bapak Ibu ya untuk bisa masuk ke berbagai jalur. Ya, nanti jalurnya apa saja nanti insya Allah paparan akan disampaikan oleh para panitia. Nah, tapi kuncinya untuk bisa melakukan pendaftaran ini harus mulai atau pembuatan akun. Yang pembuatan akun ini startnya dimulai tanggal 13 hari ini sampai dengan nanti tanggal 26, ya 26 Mei. Ya, tapi alangkah lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu ya pembuatan akun, sehingga pada saatnya nanti ketika jalur zonasi ataupun jalur reguler ataupun jalur madrasah itu dibuka, nanti calon peserta didik baru itu sudah siap dengan akunnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, anak-anakku calon peserta didik yang kami banggakan, ya tentunya Manfaat Jakarta Selatan pada tahun ini ya kita akan menerima ya sebanyak 6 rombel, ya di mana masing-masing rombel itu ada 36, jadi kurang lebih 36 kali 6 itu berarti ada 216. Ya, 216 siswa ya kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah. Nah, kemudian kita menggunakan kurikulum Merdeka, jadi sehingga tidak ada peminatan IPA, IPS, bahasa ataupun agama di awal masuk. Jadi semuanya masuk pada Manfaat Jakarta itu semua equal, sama, tidak ada peminatan penjurusan di awal masuk tahun pelajaran. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anakku, ya nanti tidak ada lagi saya milih IPA, saya milih IPS dan sebagainya. Itu pemilihan mapel-mapel itu nanti baru dilakukan pada kenaikan dari fase E ke fase F atau kelas 10 ke kelas 11. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti panitia akan memaparkan lebih lanjut tentang teknis-teknis atau terkait dengan pembuatan akun. Ini mohon menjadi sebuah perhatian ya, sehingga Bapak dan Ibu atau anak-anakku bisa langsung membuat akunnya itu di rumah masing-masing. Kalau ada kesulitan silakan hadir di Manfaat Jakarta Selatan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di Zoom ini. Inilah merupakan salah satu upaya sekali lagi Manfaat Selatan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jasa Manfaat Jakarta Selatan. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Madrasah Bapak Yudo Prayoga. Jazakumullah khairan. Untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Sri Yunandari dan Bapak Asep. Padanya kami silakan.
share biar semua. Yang mana? Ini mau PPT kasih semuanya. Mana PPT ini kan? Iya. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sebagai panitia dari PPDB akan mensosialisasikan tentang penerimaan peserta baru tahun 2024. Mohon izin, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas Bu, jelas. Kurang Bu. Jelas. Kurang Bu. Jelas Bu. Tadi awalnya kurang, Bu. Kurang jelas. Ganti. Bisa di slideshow Bu supaya besar. Gimana, Bapak Ibu? Slideshow. Oh, slideshow. Bentar ya, Bu. Bentar ya, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk penerimaan siswa baru tahun ini, di sini ada jalur-jalurnya, yaitu timeline-nya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah jalur seleksi, kemudian yang kedua adalah timeline, kemudian ketentuan pendaftaran, mekanisme pendaftaran, pendaftaran online, dan pelapor diri. Nah, untuk jalur seleksi PPDB reguler 2024, kami ada 8 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, di mana kuotanya adalah 10%. Kemudian jalur prestasi, kuotanya 10%. Jalur afirmasi terpadu, Layarnya belum gerak, Bu. 80%. Kemudian jalur anak guru dan tenaga pendidikan beserta. Slide-nya belum bergerak, Bu. Oh, belum bergerak ya, Bu? Pak. Bagaimana, Bapak Ibu belum bergerak slide-nya? Di stop share dulu, Bu. Belum. Stop share dulu, baru di share screen lagi. Benar. Belum Bu. Stop share. Sudah. Ya, sudah kelihatan Bu. Sudah bergerak, Bapak Ibu? Sudah. Sudah Bu. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kemudian jalur tahfiz ada kuotanya 5%, jalur reguler kuotanya 30%, jalur madrasah kuotanya 30%, dan yang terakhir, jika masih ada kuota akan dibuka jalur tahap akhir. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi itu apa? Itu jalur zonasi berdasarkan yang ada di sekitar madrasah, contohnya di Manfaat, di mana akan menjadi prioritas pertama, yaitu berdomisili di RT yang sama. Kemudian prioritas kedua adalah berbatasan langsung dengan RT madrasah, dan yang ketiga adalah prioritas ketiga berdomisili di kelurahan yang sama dengan madrasah. Kemudian yang kedua, jika CPBD memiliki kesamaan zonasi, maka seleksi selanjutnya berdasarkan nilai akhir, kemudian usia, dan waktu mendaftar. Yang ketiga, CPBD memiliki satu pilihan madrasah tujuan. 4, CPBD dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka dapat mendaftarkan kembali di madrasah lain. Jadi misalkan di MAN 4 tidak diterima, kemudian waktunya masih ada, bisa mendaftarkan ke MAN yang lain. Yang kelima, CPBD yang dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dan jika diterima tidak lapor diri maka akan dinyatakan gugur. Selanjutnya untuk
jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi Bapak Ibu, di sini ada ada 3 macam ya, yaitu di bidang keagamaan, bidang akademik, dan non-akademik. Di sini ada ketentuannya yang nanti bisa Bapak Ibu download juknisnya di website Man4. Jadi kalau saya bacakan satu persatu nanti terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita ke jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki KJP, kemudian memiliki PIP dan PKS. Berarti ini khusus untuk siswa yang ada di DKI Jakarta. Selanjutnya untuk jalur anak guru, tenaga kependidikan, dan orang tua yang pindah tugas. Ini kuotanya hanya 2%. Dan ketentuannya bisa dilihat di juknis yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya jalur tahfiz. Untuk jalur tahfiz, seleksi berdasarkan grading hafalan Al-Quran minimal 5 juz dengan menyertakan bukti sertifikat atau syahadah dari lembaga tahfiz ataupun keterangan dari kepala madrasah atau sekolah. Jika dalam hal CPBD hafal dengan jumlah juz yang sama, maka seleksi berikutnya berdasarkan tajwid terbaik. Nah, ini nanti berarti ada tes secara lisan, Bapak Ibu. Ya, selain offline. Kemudian untuk CPBD memilih satu pilihan madrasah tujuan. Jika dinyatakan belum diterima, maka boleh untuk mendaftar teman yang lain. Nah, aturannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jika diterima wajib lapor diri, dan jika diterima tidak lapor diri, maka dianggap gugur. Selanjutnya jalur reguler. Nah, untuk jalur reguler ini ada perbedaan dari jalur-jalur lainnya, di mana untuk mekanisme seleksi menggunakan komputer based test atau CBT. Nah, untuk CPBD yang berhak mengikuti CBT dilihat dari berdasarkan seleksi nilai akhir. CPDB yang dinyatakan diterima jalur reguler adalah berdasarkan hasil nilai tes CBT. Yang kelima, CPDB memiliki satu pilihan madrasah tujuan. Yang keenam, jika belum diterima, boleh melakukan pendaftaran ke madrasah yang lain. Dan jika diterima setelah tes nanti, wajib lapor diri. Sekiranya tidak lapor diri, maka dianggap gugur. Selanjutnya, jalur madrasah. Untuk jalur madrasah, ini menggunakan nilai akhir saja, Bapak Ibu. Jadi tidak ada tes CBT-nya. Dan untuk alurnya sama seperti yang lain. Dan yang terakhir adalah jalur tahap akhir. Nah, jalur tahap akhir ini adalah tahapan seleksi PPDB apabila kuota masing-masing jalur tidak terpenuhi. Nah, dasar seleksinya menggunakan jalur reguler. Kemudian jalur tahap akhir ini diperuntukkan bagi CPDB yang belum pernah mendaftar di jalur pendaftaran manapun. Kemudian belum diterima di jalur pendaftaran manapun, dan yang terakhir sudah diterima di pendaftaran jalur sebelumnya, tapi tidak lapor diri. Nah, ini adalah timeline dari PPDB Man 4 Jakarta. Maka dimulai dari pendaftaran yaitu tanggal 27 sesuai dengan jalurnya, pengumuman tanggal 28 untuk jalur zonasi, kemudian lapor diri tanggal 29.30 dan pemberkasannya tanggal 30 Mei. Nah, ini semua ada di IG kami ataupun di Facebook dan website, nanti bisa Bapak Ibu cek mengenai timeline dari PPDB Man 4 Jakarta. Kita masuk pada ketentuan pendaftarannya. Untuk pendaftaran PPDB online dilakukan secara
mengakses dari alamat website ppdb-madrasah-dki.com. Oke. Kemudian verifikasi kelengkapan administrasi akan dilakukan secara online juga. Yang ketiga, pra-pendaftaran atau pengajuan akun untuk CPDB domisili dalam Provinsi DKI Jakarta dan lulusan sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta dibuka sampai jalur tahap akhir. Yang keempat, nilai akhir CPDB yang dimaksud adalah 50% rata nilai rapot ditambah 50% nilai akreditasi lembaga asal madrasah atau sekolah. Yang kelima, nilai akhir jalur tahfiz CPDB yang dimaksud pada penerimaan peserta didik baru adalah jumlah hafalan juz kali 50% ditambah nilai tajwid kali 50%. Yang keenam, untuk nilai akreditasi lembaga asal madrasah atau sekolah diberlakukan sebagai berikut. Untuk status terakreditasi dan tidak terakreditasi, diinput CPDB sesuai dengan nilai yang tertera dalam sertifikat akreditasi. Bagi yang status belum terakreditasi dan atau lulusan luar negeri akan memperoleh nilai akreditasi 65. CPDB wajib mengunggah dokumen yang dibutuhkan pada jalur pendaftaran yang dipilih. Kemudian bukti pendaftaran wajib dicetak bagi pendaftar yang dinyatakan lengkap berkasnya. Pelaksanaan tes tahfiz dilakukan secara offline atau tatap muka di madrasah tujuan. Dan yang terakhir, pengumuman kelulusan dapat diakses melalui aplikasi PPDB online. Nah, untuk mekanisme pendaftaran, yang pertama adalah pengajuan akun, dan yang kedua adalah aktivasi PIN atau token. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pembuatan akun, Bapak Ibu silakan akses ke situs ini, ya ppdb-madrasah-dki.com, kemudian menginput nomor peserta Sidanira bagi yang ada di DKI. Tetapi kalau yang di luar DKI silakan input nomor NIK-nya. Yang ketiga, wajib mengunggah SPTJN yang ditandatangani di atas meterai dan menggunakan format yang sudah disediakan dan bisa Bapak Ibu download di website Man 4 Jakarta. Yang keempat, mengunggah kartu keluarga, dan yang kelima adalah mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN untuk aktivasi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya, bagi yang di luar DKI. Ditambahkan dengan Bu, izin tanya bisa, Bu? Kenapa Pak? Mohon maaf Pak, saya selesaikan dulu ya Pak ya. Nanti ada sesi untuk tanya jawab. Siap, Bu, siap, Bu. Terima kasih Bapak. Nah, ini untuk yang non DKI ada tambahan lagi selain upload KK, kemudian upload SPTJN, juga upload sertifikat dari nilai akreditasi sekolah asal, dan upload nilai rapot semester 1 sampai semester 5, yaitu di kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk aktivasi PIN atau token, langkah pertamanya adalah mengakses website ini. Kemudian langkah kedua, CPBD melakukan aktivasi PIN setelah pengajuan akun diverifikasi oleh admin PPDB. Langkah ketiga, melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi, kemudian input nomor peserta dan PIN token, dan yang terakhir adalah mengganti PIN dengan password pribadi. Untuk pendaftaran jalur yang ada dalam PPDB ini, langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama adalah mengakses situs ini.
kemudian login dengan menggunakan nomor peserta dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga, memilih jalur dan madrasah tujuan. Dan yang keempat, mencetak tanda bukti pendaftaran. Bagi yang sudah diterima, wajib lapor diri. Dengan pertama akses website ini, login, kemudian klik lapor diri, dan yang terakhir adalah cetak tanda bukti lapor diri. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari kami mengenai langkah-langkah pendaftaran dari PPDB tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tanya jawab selanjutnya nanti akan kami serahkan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Haja Sriun yang telah mempresentasikan sosialisasi PPDB Manfaat Jakarta Selatan tahun pelajaran 2024-2025. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab sebanyak 3 saja. Nanti untuk penanya selanjutnya bisa datang ke kami atau bisa lihat-lihat di web ya. Terima kasih. Di sini yang raise hand sudah ada Ibu Rita, Bapak Adrial, dan Saya Pak, izin Pak. mohon izin dari Ibu Rita dulu ya Pak ya. Silakan pada Ibu Rita, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kalau untuk pendaftaran, misalnya pertama saya daftar untuk yang prestasi gitu, ternyata dari hasil akhir itu tidak lulus gitu. Apakah saya bisa melanjutkan kembali pendaftaran untuk yang jalur reguler? Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita. Langsung dijawab gimana? Ya, silakan Bu Sriun. Terima kasih Bu Rita. Kalau seandainya jalur yang diikutin itu belum lulus, boleh mengikuti jalur yang lain, Bu. Misalkan anak Ibu sekolahnya di madrasah ya, masih bisa mengikuti jalur madrasah dan reguler. Tetapi kalau anak Ibu sekolahnya di SMP, itu bisanya hanya di reguler saja. Begitu. Terima kasih. Maksudnya mendaftar kembali di MAN 4 gitu Ibu, masih Betul. tetap diperbolehkan? Oh, Ya, boleh. Mendaftar baik, terima kalau kasih. jalur itu sudah dibuka ya, Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Mau tanya bisa? Ya, silakan selanjutnya Dengan Bapak Adrial. Iya. Ya, Ya, makasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertanyaan saya mirip dengan Ibu yang tadi, Bu. Cuma anak saya kan sekolahnya di luar, di SPIT ya, bukan di madrasah. Artinya itu cuma bisa 1 kali kesempatan aja, Bu ya, di MAN 4-nya ya. Betul, Pak. Oke. Ya. Punya prestasi tahfiz atau tidak, Pak? Sebetulnya punya, Bu. Cuma kalau lihat dari kuota tadi kan sedikit ya. Kalau dibanding reguler, ya ini juga menjadi pertimbangan kita juga, Bu. Sekarang gini, kalau dari tahfiz dia punya, kemudian dia ya qadarullah misalnya dia gagal, bisa nggak ikut yang regulernya, Bu? Bisa, Pak. Bisa sekali. Tapi dia bukan dari madrasah, Bu. Justru bukan dari madrasah, difasilitasi di jalur reguler, Pak. Iya, maksudnya pertama dia ikut yang seleksi tahfiz, terus kemudian kalau dia nggak lulus, bisa ikut lagi di reguler. Bisa. Walaupun dia bukan yang madrasah. Ini Pak, untuk reguler itu bisa diikuti oleh yang dari madrasah atau yang dari sekolah umum, gitu Pak. Oke. Nah untuk yang tahfiz nih, Ya. dia bisa ikut 2 kali berarti kalau jalur tahfiz dia nggak diterima bisa masuk ke reguler juga gitu. Nah, kalau sudah diterima di tahfiz. Kalau nggak diterima misalnya. Kalau nggak diterima. Kalau nggak terima boleh Pak ikut yang di reguler. Walaupun bukan madrasah ya. Bukan, karena memang yang saya sebutkan tadi untuk jalur reguler itu diperuntukkan bagi siswa yang di sekolah umum atau di sekolah madrasah gitu Pak. Ya, soalnya keterangan yang saya baca Bu itu bahasanya di madrasah yang lain gitu. Artinya seolah-olah tuh kayak setelah di tahfiz nggak lulus dia ke madrasah yang lain gitu Bu. Siapa tahu berminat ke madrasah lain begitu Pak. Kalau memang masih berminat ke MAN 4, boleh ngikutin ke jalur reguler Pak.
Oh, artinya bisa 2 kali Bu ya? Bisa. Oke. Baik, kemudian untuk nilai-nilai rapot yang dicantumkan Bu, itu menjadi bagian penilaian juga Bu ya untuk Betul. disahkannya. Betul. Berarti akun itu bisa juga ada yang akan ada yang nggak diloloskan Bu ya? Iya Pak, nah, yang daftar kan cukup banyak ya Pak ya. Seperti yang saya paparkan tadi untuk penilaian 50% dari nilai rata-rata dan 50% dari nilai akreditasi sekolah. Oke. Baik Ibu, terima kasih Izin atas. bertanya Bu. Nah, Mau tanya boleh Bu? Bertanya Bu. Saya boleh. Mau tadi tanya. yang ketiga siapa tadi? Tadi sampai Saya 3 Abdul ya? Aziz Bu. Yang ketiga tadi Bu. siapa ya Bapak Ibu? Saya Abdul Doni Bu. Aziz. Saya Halo Bu. Retna, Bu. Siapa? Bu Abdul Retna. Aziz Oh, Bu. Retna ya. Retna dulu ya Pak ya. Maaf, Ya. ke Ibu Retna dulu Ya, ya, silakan Bapak Ibu. Ibu. Silakan Ibu Retna. Ya, selamat siang Bu, Pak. Siang. Ya, mau izin bertanya. Ini Ya. pertama, tadi anak saya udah coba untuk pembuatan akun, pengajuan akun. Tapi pas saat udah cek ulang, jadi setelah upload dokumen-dokumen, itu ada keterangan sertifikat akreditasinya tidak ditemukan. Itu maksudnya apa ya Bu? Sedangkan saya konfirmasi ke guru yang di MTS anak saya, dia udah coba dengan sertifikat akreditasi yang sama, berhasil. Mungkin Nah, itu tidak ada nilai tercantum di situ ya Bu ya? yang di sertifikat akreditasinya memang tidak ada nilainya. Oke. Sudah ditolak ya Bu ya? Iya, di situ dia bilang suruh diklik batal, terus ajukan ulang. Ya, Gitu, Bu. silakan ajukan ulang Bu, nanti akan kami verifikasi ulang. Oh gitu, itu satu Bu. Terus yang kedua Bu, ini kan anak saya mau mengambil lewat jalur madrasah. Nah, sumpama jalur madrasahnya belum berhasil, belum diterima, itu bisa ikut yang reguler kan ya Bu? Bisa. Nah, reguler itu kan ada yang komputer tes, computer base, CBT. Nah, itu pelajarannya apa aja ya Bu? Terus mohon maaf Bu, sebelum ada informasi lebih lanjut, ada kemungkinan itu tentang TPA, keagamaan. Bu, izin bertanya Bu. Keagamaan. Maaf Bu, Pelajaran kurang jelas. agama. Oh, pelajaran agama. Ya, Hanya agama aja Bu, atau ada TPA dan agama Bu. Tes potensi akademik dan keagamaan. Oh gitu. Nah, terus Bu, kalau misalnya ini kan MAN 4 ya. Nah, misalnya nih belum berhasil sampai terakhir. Nah, itu apa bisa untuk mencoba ke MAN yang lainnya atau bagaimana ya Bu? Selagi waktunya masih ada, Bun, bisa. Iya. Selagi waktu masih ada. Kan untuk pendaftaran dikasih waktu 2 hari ya, Bun ya. Oh, pendaftaran dikasih waktu 2 hari. Iya. Nah, tapi kalau jalur-jalurnya untuk MAN yang lainnya apakah sama dengan MAN 4 atau bagaimana ya, Bu? Sama. Oh, sama. Oh, ya baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama. Izin bertanya Bu. Masih bisa ya? Mungkin Ya, izin yang silakan. raise hand dulu, Bu. Bapak siapa? Ya, raise hand dulu. Biasanya Halo, Bu. Saya dong Bu, tadi Ya. udah raise hand, belum Ini banyak panggil. Bu yang udah raise hand. Taruh ya, saya pilih dulu ya. Coba. Perwakilan sebentar. pondok dah Pak, perwakilan dari pondok. Halo Bu. Ya pondok mana? Dengan Dari Ibu mana? Ibu Yuni. Iya, Ya, silakan, kebetulan Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam waktunya Pak Bu. Sama. Jadi anak saya kan di Pondok Tahfiz di Tegal. Nah, kebetulan itu pondoknya itu baru berdiri 3 tahun dan belum, kemarin tuh saya tanya belum terakreditasi. Maksudnya ada kemarin itu akreditasinya itu tertunda karena ada perubahan instrumen dari Kemendikbud gitu. Jadi belum keluar gitu. Itu bagaimana ya Bu? Saya bingung untuk pas ini akreditasinya. Mohon maaf Bun, tadi sudah saya paparkan bagi yang tidak ada nilai untuk akreditasinya, nilainya 65. 65 ya, 65 ya. Tapi tapi tetap bisa pengajuan akun ya? Bisa. Oh, tetap bisa. Iya, kemarin saya bingung di situnya gitu kan. Terus tadi kan ada perwakilan yang nulis di obrolan tadi kalau madrasah itu apakah dari pondok itu masuknya jalur madrasah gitu tadi. Itu bagaimana?
tadi kan ada beberapa wali santri yang nanya tadi tuh, Kak, kalau madrasah itu berarti dari jalur madrasah berarti dari MTS yang di DKI aja ya? Yang di DKI aja? DKI dan non DKI, Bu. Oh, DKI dan berarti misalkan luar provinsi pun, misalkan kayak anak saya di Tegal, tapi kalau dia MTS itu bisa ya? Bisa. Oh, Bu, izin tanya dong, tapi sayangnya Bu. SMP. Ya. Bu, izin tanya dong, Bu. Ya, sebentar ya, Pak. Untuk selanjutnya ke bapak-bapak deh dari tadi ibu mulu. Iya. supaya Itu sama tadi saya nanya yang buat bedaan. akreditasinya. Bu. Silakan pada Terima kasih banyak. yang Selamat bapak sore. sama ibu. Bapak. Salah Saya mau tanya, Pak. yang bapak dulu nih, Bang, bapak suaranya. Halo, Ibu. Denny, Pak, ada Denny. Oh, Dani, oke ya, silakan Pak Denny, yuk silakan. Baik, Saya mau terima tanya kasih. gitu ya. Maaf, mohon izin. Suara saya terdengar, Pak? Iya, dengar. Jelas, Pak. Silakan, jelas. Baik, saya sudah bikin akun dan tinggal menunggu verifikasi. Tapi di situ ada keterangan nanti ada verifikasi kakak. Saya memilih MAN 7 yang berdekatan dengan domisili. Apakah nanti dicek langsung harus datang ke MAN 7-nya atau gimana, Pak? Terima kasih. Makasih Pak pertanyaannya. Kalau mau verifikasi ke sana. Oh, ya. Mohon maaf Pak, kalau Bapak udah mengklik MAN 7 berarti yang verifikasi dari MAN 7, Pak. Halo, Ibu. Artinya Tanya, bukan Pak. mendaftar Tanya, Pak. MAN 7 ya, Bu ya? Iya. Enggak juga. Hanya verifikasi. Bapak, mohon maaf. Bapak kan pembuatan akunnya di MAN 7, berarti yang memverifikasi itu dari MAN 7. Sementara untuk pendaftaran boleh ke MAN berapa aja. Izin Halo, bertanya, Ibu. Bapak. Hadir langsung di MAN 7-nya atau gimana? Nah, Bapak Ibu yang lain, Izin bertanya, Izin Bertanya, Bu. Bentar, belum selesai ini, Pak. Halo, izin bertanya, Bu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang lainnya, mohon satu-satu ya. Kita ke Pak Denny dulu. Pak Denny, apakah masih ada pertanyaan lagi? Apa harus ke MAN 7-nya atau gimana, Pak? Bapak nggak harus ke MAN 7, Bapak tunggu aja verifikasinya. Jadi harus sering-sering dicek ya Bapak Ibu untuk verifikasi apakah ditolak. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti ada penjelasan lagi Izin Pak bertanya, Bapak Ibu. pembuatan akun ya. Bertanya, Bu. Tanya saya dong, Bu. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang pembuatan akun. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak. Masih bisa izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Bapak panitia, Ibu panitia izin Tanya, Bu. bertanya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena kita kondisi waktu. Mohon maaf untuk pertanyaan. Tadi kan batasi hanya 3. Ternyata banyak. Untuk saat ini mohon Ustaz Asep untuk menjelaskan terkait akun ya. Silakan. Oke, silakan. Akunnya udah dibuat, Bu. Saya mau nanya, Bu. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Masih diulangi lagi, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang bertanya tapi belum kebagian. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Bapak. Jelas banget, Jelas, Pak. Pak. Yang pertama, Jelas, Pak. ya. Yang pertama, baik, saya akan coba untuk menjelaskan pertama dari akun, kemudian aktivasi akun, dan tadi banyak bertanya, saya belum divalidasi gitu akunnya. Kebetulan tahun ini saya sebagai operator di PPDB MAN 4 Jakarta ini. Jadi Bapak Ibu pastikan sering-sering Bapak Ibu ini melihat akunnya. Apakah sudah diverifikasi atau belum. Nah, jika belum diverifikasi, keterangannya kan belum diverifikasi. Nah, jika sudah, dilihat Bu, apakah diterima akunnya atau ditolak. Nah, jika diterima, maka silakan aktivasi akunnya. Jika ditolak, Ibu dan Bapak semua tuh bisa melihat ditolaknya itu gara-gara apa. Pengalaman-pengalaman dahulu ditolak itu biasanya satu, misalkan SPTJM-nya tidak sesuai dengan format. Kami ini kan madrasah. Nah, ada beberapa itu yang pakainya misalkan PPDB DKI. Itu kan berbeda. PPDB DKI ini untuk dinas. Nah, sementara kami ini madrasah. Kemudian yang berikutnya, terkadang di SPTJM ya,
Jadi orang tua ini tidak menulis tanggal misalkan. Dia ada metre, ada nama, tanda tangan saja. Sementara tanggalnya tidak ada. Nah mungkin bisa kami tolak juga alasannya tidak dibubuhi tanda tangan. Nah mungkin itu saja. Nah lalu saya coba untuk share screen bagaimana cara melihat aktivasi akun ya Bapak Ibu. Izin share screen. Mohon izin tanya sebentar, Pak. Mohon izin tanya, Pak. Sebentar Pak, saya selesaikan dulu ya. Terlihat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin takutnya ini ada beberapa Bapak Ibu yang bukan dari madrasah. PPDB Madrasah DKI ini satu plafon, yaitu PPDB Madrasah DKI. Baik untuk MIN atau setara dengan SD, ada MTS setara dengan SMP, lalu MA setara dengan SMA. Pastikan Bapak Ibu tidak salah klik. Misalkan mau daftar di MA malah kliknya misalkan MTS. Itu akan masuknya ke akun MTS Bapak Ibu. Jadi takutnya ini ada yang salah kamar gitu ya. Kamar kita ini adalah Madrasah Aliyah atau setara SMA. Kemudian Bapak bisa langsung ajukan saja akun. Nah ini tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Panitia ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini Ananda bersekolah di DKI, maka yang diinput adalah nilai Sidanira yang dikasih dari sekolah asal. Jika non DKI, maka pakainya NIK. Jadi perbedaan DKI dan non DKI ini hanya di pra pendaftaran ini saja Bapak Ibu. Jika Sidanira, maka Ibu gak harus input nilai dan lain sebagainya. Tapi kalau dari luar DKI, maka harus di input dan juga diupload ya. Ini jadi ada berapa? Ada 5 di sini ya. Ada 4, maaf. Ada 4 fase di sini. Nah, jika Ibu sudah membuat akun, maka Ibu tinggal cek verifikasi akun di sini. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan akun, maka akan ada nomor peserta, Sidanira bagi yang DKI, dan NIK bagi non-DKI, serta token Bapak Ibu. Jadi nanti tuh Ibu punya nomor peserta dan punya token. Setelah Ibu cek, ini ya, biasa ada kode keamanan, silahkan cek status akun. Jika status akunnya tadi belum diverifikasi, Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain ya, namanya juga belum diverifikasi. Jika diterima, maka Ibu membuat paspor ya, paspor standar Ibu, terserah Ibu. Pak, bagaimana jika saya lupa passwordnya? Silahkan konfirmasi ke kami. Kami bisa untuk mereset paspor. Ya, oke. Gitu Bapak Ibu. Sampai sini ditahan dulu, Pak. Ya. Tadi pada waktu ajuan akun, itu sudah sesuai masukannya, tapi di atas muncul error gambar tidak valid. Nah, kalau gambar tidak valid, biasanya itu tentang kode keamanannya aja, Pak. Mungkin dia kan kode keamanannya sudah sesuai. Yang nomor misalkan dari muncul itu dimasukkan lagi, kita coba berulang masih kode tidak valid, Pak. Bapak pakai apa? Itunya, Pak? Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop. Pakai laptop sampai HP itu sama juga sama. Sama aja. Sama aja. Gini Pak, kan kasus ini kadang-kadang bisa ganti browser dan lain sebagainya, atau mungkin di clear dulu browsernya Pak. Udah dicoba begitu juga Pak? Jadi seolah kayaknya itu teks itu dibaca sebagai image Pak. Jadi waktu saya coba di Chrome di komputer itu dia munculnya seperti itu. Kemudian saya coba di atau enggak gini HP di Pak, Android. ya jika Bapak misalkan ada kesulitan, silakan datang saja Pak ke posko Pak. Kami di sini posko mungkin kan kami jauh lebih mudah untuk menanganinya Pak, dan mengetahui kalau memang ada kesalahan, salahnya di mana gitu Pak. Silakan mampir aja Pak. Kita dari jam 8 sampai jam 3 Pak. Oke Pak. Senin sampai Jumat. Waktu dulu masih lancar aja ini. Pak, mau tanya Pak. Pak, mau tanya Pak. Ya sebentar. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya sebentar Pak. Saya tutup dulu, kalau mau nanya silakan. Nanti saya tutup dulu untuk pemaparan yang tentang akun ini. Saya ini kan sekali lagi Bapak Ibu, PPDB Madrasah DKI ini membutuhkan akun, dan jangan lupa pembuatan akun hanya sampai 26 Mei pukul 12.00 siang Bapak Ibu.
Jadi setelah itu Bapak Ibu sudah tidak bisa membuat akun. Nah, yang sudah membuat akun saya saya tekankan kembali, silakan untuk mengecek akunnya. Akunnya diterima atau ditolak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nih santai-santai saya sudah buat akun, ternyata tidak dilihat aktivitas akunnya seperti apa, diterima atau Maaf ditolak. bertanya Pak. Maaf Pak, Pak bertanya. mau tanya Pak. Ya. Pak Pak, maaf bertanya Pak. Aduh Pak, masa ibu-ibu duluan pas dari tadi Pak teriak-teriak. Ya, silakan Pak Doni, kayaknya suaranya udah semakin menggebu. Silakan Pak Doni. Silakan Pak. Iya, Pak, saya mau tanya Pak. Gimana Saya Pak? sudah buat akun Pak. Ya, Saya sudah buat. ya, Tinggal nunggu verifikasi. baik. Hanya saja kendala saya tadi kelupaan, ternyata harus pakai SPM dari Manfaat. Betul. Apabila saya tidak pakai SPM dari Manfaat, bagaimana Pak? Bapak, saya bilang SPTJM itu sudah ada formatnya. Jadi Bapak bisa dengan SPTJM yang lain. Masalahnya ini kan SPTJM ini DKI Bapak. Seandainya ya, dan itu sudah ada di Juknis Pak. Jadi formatnya nggak bisa ngasal Pak. Oke, berarti saya harus bikin akun baru Pak. Ya, ya betul. Karena Bapak akunnya ditolak, maka harus ajukan baru Pak. Untuk SPJM itu Kalau ditolak belum ada kabar Pak. Katanya, kata Bapak sudah ditolak tadi akunnya. Belum ada kabar Pak. Ya kalau kalau Bapak belum tahu ditolak atau tidak berarti belum diverifikasi Pak, ditunggu saja. Kalau Bapak SPTJM-nya bukan yang resmi dari PPDB DKI ya insya Allah sih 99% kami akan tolak Pak oleh admin Pak. Nanti diajukan ulang aja Pak. Baik Pak, baru saya buat ulang Pak. Makasih Pak. Ya, makasih. Pak, mau bertanya Pak, boleh Pak? Ibu Retna, silakan Bu Retna. Iya, Pak, ini kan saya udah screenshot nih Pak. Jadi saya udah sampai cek ulang. Terus udah gitu di sini muncul perhatian 6FE 13 parameter sertifikat akreditasi madrasah atau sekolah asal tidak ditemukan. Silakan mengulangi ajuan akun dengan klik batal dan ulangi proses ajuan akun. Berarti Mungkin Ibu ada apa ya? Ada permasalahan pas di ininya Bu ya. Bagi beberapa kasus ada yang begitu Ibu. Jadi dicoba lagi aja Bu. Silakan dicoba lagi sesuai dengan perintahnya. Itu kan punten ya. Kami ini kan operator ngikutin ini semua ini kan dari Kanwil ya, dari siap PPDB. Iya. Operator ini hanya memverifikator akun yang sudah dibuat gitu Bu. Jadi kalau yang belum dibuat ya ikutin arahannya yang dari aplikasi. Seandainya Ibu Retna masih bingung, misalkan mampir aja Bu ke kami Bu. Biarkan kalau di sini kami lebih mudah untuk menangani gitu Bu. Itu aja mungkin. Oh ya, berarti ini saya ikutin arahan yang ada di sini. Ya, ikutin aja Ibu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, udah. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Tanya Yang Pak. bertanya boleh Pak. Sintanya Pak. Boleh Pak. Pak lanjut dulu aja Pak. Lama nanti Pak. Bapak Ibu gini, kita ini kan ini karena pertama ya harusnya kita 1 jam, mungkin gimana Bu, kita tambah 15 menit aja kali Bu Sri Mai. Bu ya 15 boleh tambah 15 menit, masih banyak yang nanya. Boleh. Ya saya mungkin akan silakan bagi yang mau bertanya, kita akan tambah nih 15 menit. Silakan. Pak, boleh bertanya? Sebentar, Izin bertanya Pak. Dari pondok ini di luar Jakarta Pak. Ya, yang belum. Izin bertanya Pak. Bertanya Pak. Tadi belum dilakukan yang aktivasi akun, caranya gimana ya Pak kalau sudah diverifikasi kemudian mau aktivasi? Mungkin tadi terputus karena Bapak saat menjelaskan terpotong dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain Pak. Oh, Warnanya pasti begini Bu. Ini Bu, aktif di sini adanya Ibu. Belum ada. Sudah terlihat Bu? Ini aktivasi di sini Bu. Cek status verifikasi ajuan akun Bu. Nah di sini nih. Kalau Ibu lihatnya, misalnya Ibu kan kalau ajukan akun awal begini Bu. Ajukan akun ya. Nah, kalau cek verifikasi akun di sebelah kanannya Ibu. Ini Bu. Ini cek verifikasi akun.
Masukkan nomor peserta, masukkan token, kode keamanan, langsung cek status. Gitu Ibu. Ya, betul, Pak. Betul, sudah sampai di tahap itu, kemudian verifikasi, keterangannya verifikasi berhasil, namun ada keterangan silakan aktivasi akun gitu Pak. Ya betul, silakan aktivasi. Memang harus diaktifasi Bapak Ibu. Nanti diaktifasi ini Ibu memasukkan password Bu. Jadinya nanti yang password ini yang akan dipakai untuk pendaftaran nanti Bu. Memang harus aktivasi Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Ibu. Salam. Nanya Pak. Nanya Pak. Izin bertanya Pak. Saya izin bertanya, Pak. Izin nanya Pak. Sebentar Saya saya izin pilih. bertanya, Pak. Susah nih. Ibu-ibu terus. Pak Dedi mau nanya Pak Dedi? Pak Dani Pak. Saya Dani Dedi Pak. mau nanya? Pak, dengan Bram nih Pak ingin bertanya Pak. Oh, Mohon tidak. izin. Ya. Siapa nih Pak? Dengan Pak siapa? Pak Dedi. Dengan Bram Oh, Pak. Pak Dedi ya, Pak ingin Dedi. Pak Dedi udah. Oh, Pak Dedi udah. Pak Adi, Pak Adi. Bram Pak, dengan Bram mau Pak tanya, ingin Pak. bertanya Pak. Pak Pendi ini belum nih. Di-download di Aduh, mana ya, Pak? Dani Pak. Saya Pak Doni, coba Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak, Ya Dani sabar Pak, ya Dani Bapak Pak. Ibu. Iya, Pak. BPJS mutlak Pak, kalau di-download di anak mana ya, saya Pak? sekolahnya di DKI tapi domisili luar DKI gimana itu Pak? Cukup Sidanira sama ini aja Pak ya? Kakak aja atau gimana? Gimana Pak? Maaf Pak. Anak saya sekolahnya di DKI, tapi saya domisili saya di Depok. Berarti kan luar DKI. Nanti Baik. itu bikin akunnya hanya Sidanira sama ini aja ya, sama kartu keluarga aja ya Pak? Ya, gini Bapak Ibu. Kan tadi disebutkan ya. Jadi kalau di kelompokan besar itu kelompok PPDB ini kan kebagi secara umum dua, anggaplah. Ada yang sekolah di DKI dan KTP-nya DKI ya. Kemudian ada sekolahnya di DKI tapi KTP-nya non DKI gitu. Tapi kan tetap saja Bapak Ibu, data kependudukan serta data diri Ananda kan sudah di DKI. Jadi untuk yang sekolah di DKI cukup Sidanira, kartu keluarga, sama SPTJM saja. Yang diupload itu aja Pak. Jadi Ya, baik Pak. ya cukup itu aja Pak. Ya, Pak. baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, Iya. SPTJM Halo. downloadnya di mana ya, Pak? Pak siapa nih? Assalamualaikum. Pak, SPTJM downloadnya di mana ya, Pak? Oh, Pak saya. SPT adanya di Pak di sini Pak. Ini Pak. Bapak silakan untuk memilih gini, Pak siapa tadi? Udah di DKI nah, jadinya Ini enak. Pak, ada di aturan Pak. Ini Bapak lihat di aturan, kemudian daftar unduhan. Ini ada SPTJM dan Juknis PPDB Bapak Ibu. Jadi semuanya tuh ada di aturan Bapak Ibu, ada di unduhan. Jadi kalau tadi ini harus ini ya SPTJM-nya harus dari yang dari MAN 4, bukan MAN 4 sebenarnya, ini dari PPDB Madrasah DKI ini. Jadi selain SPTJM ini kami akan tolak karena ini sudah ada di NIS. Kalau download di mana? Di sini adanya. Bapak tinggal di print sama ditulis tangan aja ya Pak, SPTJM-nya. SPTJM mau di print Ibu tulis tangan silahkan. Jangan lupa aja ada materai Ibu. Dan tanda Ya, tangan Pak, pastinya. makasih. Ya, sama-sama Pak. Pak izin boleh dijawab pertanyaan di chat Pak Ya silakan Ibu. mengenai prestasi Pak yang Iya. di chat Pak, maaf, terima kasih. Di chat. Aduh, jawabnya. Baik Pak, izin bertanya Pak dengan Ibu Dwi Pak. Ya silakan Bu Dwi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Begini Pak, saya mau tanya, untuk yang jalur penerimaan kali ini, apakah akan dikelompokkan jalur IPA IPS atau akan semuanya sama? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk yang di luar domisili dan sekolahnya di luar DKI Jakarta, berarti itu semua dokumen harus diupload termasuk nilai ya Pak. Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga Pak, untuk jalur tes yang reguler, jika misalkan tidak diterima melalui jalur madrasah kan bisa mengikuti melalui jalur reguler. Nah, jalur reguler ini melalui tes, tapi apakah untuk menentukan dia ikut tes atau tidaknya itu tetap dari nilai yang diupload atau bagaimana Pak? Atau nanti ada ketentuan misalkan dengan rata-rata sekian hanya itu yang boleh ikut tes, atau apakah semua akan bisa mengikuti tes semuanya gitu ya, atau ada batas minimal nilai berapa yang bisa mengikuti tes itu untuk yang jalur. Baik, itu aja Pak. Satu lagi Pak, mohon izin Pak, satu lagi untuk yang jalur terakhir, apakah itu juga dengan tes atau bagaimana?
Terima kasih Pak. Baik, Bu Dwi, terima kasih. Baik, mungkin nanti Bu diingatkan saja kalau ada pertanyaan yang kurang terjawab ya. Saya lagi mendengarkan ternyata lumayan banyak pertanyaannya. Baik, yang pertama jalur reguler. Bagaimana dengan jalur reguler? Jalur reguler ini Bapak Ibu pastikan kan nanti akan daftar reguler. Kemudian ketika pendaftaran nanti Ibu kalau seandainya berhak untuk mengikuti CBT maka Ibu akan lulus dulu menjadi peserta CBT gitu Bu. Nah, nilainya dari mana? Nilainya diambil dari nilai akhir rapot yang di Sidanira kalau untuk DKI ya dan akreditasi sekolah. Jadi kalau dibilang saringan, bayangannya gini Bu, reguler itu disaringnya 2 kali. Pertama nilai rapot disaring sama akreditasi. Ibu tuh baru daftar kemudian jadi peserta CBT. Nah, yang peserta CBT nanti akan dites kembali. Nah, yang jadi patokan adalah hasil CBT-nya itu baru diterima di manfaat gitu Bu. Jadi saringannya begitu kurang lebih Ibu ya. Jadi ya, kalau misalkan tadi 30%-nya itu adalah 60, maka yang ikut CBT itu jauh lebih dari 60. Misalkan berapa kali lipatnya begitu Ibu ya untuk bayar. Ya, berarti izin Pak, berarti tidak ada batasan nilai rata-rata ya. Maksudnya dalam artian mau nilai berapapun dia bisa daftar tapi nanti diseleksi Betul, di betul. tadi ya. Betul. Kalau untuk daftar nilai berapapun bisa, tapi untuk menjadi peserta CBT pasti pakai nilai. Nah, gitu Bu. Iya. Nah, untuk yang mohon izin Pak, untuk yang dinilai yang dilihat ini berarti sama seperti yang jalur-jalur yang lain ya Pak, itu yang nilai yang diupload. Betul. Sama dengan jalur yang lain. Ya. Oke, kemudian kalau tahap akhir jika ada kuota menggunakan formulasi seperti jalur reguler. Jadi CBT kembali, Ibu. Iya. Sudah Bu Dewi? Sudah Bu Dewi, ada lagi yang kurang? Ini Pak, mohon izin Pak, tadi Pak untuk yang jumlah kuotanya itu berarti tidak ada peminatan bakat minat seperti IPA IPS atau bahasa atau keagamaan ya Pak, berarti langsung semua seurutan nilai berarti ya? Iya, tidak ada Ibu karena kami ini kurikulum merdeka jadi sudah tidak ada peminatan Ibu. Iya, berarti nanti seleksinya murni nilai yang tertinggi terendah begitu ya Pak ya? Iya. Ya, baik, terima kasih Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Izin tanya Pak. Ya, Ya. lagi ya Bapak Ibu. Ya, Bapak, kalau untuk upload sertifikat seperti kepesertaan keanggotaan OSIS dan sertifikat TAFIS itu pada saat pendaftaran atau kapan ya Pak? Terima kasih. Ya, nanti pas pendaftaran jalurnya Ibu. Jadi nanti misalkan Ibu ngupload sertifikat tahfidz kapan? Ya ketika jalur tahfidznya dibuka. Ibu upload sertifikat kapan? Ketika jalur prestasinya dibuka gitu Bu. Jadi kalau sekarang kita tidak ya isi aja akun. Kalau Ibu ada pertanyaan tadi sertifikat OSIS, maaf Ibu untuk jalur madrasah. Untuk PPDB yang di madrasah tidak ada begitu Ibu. Mungkin itu kalau di dinas kan ada ya non akademiknya OSIS dan sebagainya. Tapi kalau untuk di madrasah kita tidak ada fasilitas itu. Jadi tidak berlaku ya Pak ya kalau di madrasah ya Pak? Cukup? Pak Asep. Is tanya. Ya Bu Iis silakan. Bu Lis. Bu Iis apa Bu Lis nih? Iis. Bu Iis. Oh Bu Iis silakan Bu Iis. Maaf Pak. Pun. Terus. Bu Iis, mohon maaf yang lain tolong di mana Bu Iis? Silakan Bu Iis. Aduh, berisik. Ini Pak, saya udah daftar akun, udah dapat token, sudah verifikasi, sudah ada tokennya. Cuma pas saya lihat, saya lupa, anak saya tuh awalnya di MTS sekolah pertama negeri. Nah, anak saya pindah ke MTS yang terakhir. Saya masukkannya MTS yang pertama namanya. Gimana ya Pak? Terus saya daftar akun baru lagi, katanya Anda sudah terdaftar di akun, jadi nggak bisa daftar lagi. Gimana ya Pak untuk membatalkannya? Baik, gini aja Ibu namanya siapa? Nanti kita cek. Nanti yang akun pertama itu Ibu verifikasinya manfaat Bu. Tempat verifikasinya di mana Ibu? Bu Iis? Halo? Manfaat Pak. Oh manfaat. Bu Iis iya. Di manfaat kan ada 2 nomor itu tuh. Ada 2 nomor PPDB.
Ibu boleh ngechat, jangan ke yang 8086 ya Bu, yang ke satu lagi dikirim aja namanya siapa, dari sekolah mana, nanti oleh admin kita akan tolak akun yang pertama supaya akun yang keduanya Ibu bisa bikin lagi Bu. Gitu aja Bu ya. Ketemu Pak Asep. Gak Iya, harus Pak. ketemu saya Ibu, gak harus. Ntar di Pak, punten Pak, diinfokan aja Pak nomor teleponnya Pak. Iya, panitianya banyak, ya, kebetulan nama saya aja yang tertera, panitia memang banyak Bu. Ya. Pak, punten Pak, diinfokan aja nomornya Pak. Kenapa Pak? Punten Pak, nomornya diinfokan saja Pak. Oh, di chat aja kali ya, di chat ya? Atau disebutkan aja? Ada Iya, di Pak, player. boleh di chat, Pak. Ada di playernya Ya. Bu. Ya. Ya di chat dah. Tulis. Bu, tolong. Bu Rahmat tolong. Narahubung. Silakan. Pak, izin Pak, saya mau bertanya. Ibu Nuri ya, Ibu Nuri silakan Ibu Nuri. Iya, izin Pak, saya Ya. dengan Nuri. Apa namanya Pak, kan saya domisilinya di daerah Petukangan Pak. Nah, nanti kalau misalkan saya upload kakak, itu yang pas bikin akun, itu saya masukinnya MAN 4 atau MAN yang di dekat daerah saya? Gini, Ibu, kalau Ibu petukangannya mana? Misalkan kalau petukangannya deket ke MAN 19 ya mendingan pilih MAN 19, Bu. Jadi kalau Ibu ada apa namanya? Ada kendala dan lain sebagainya, itu kan lebih deketan ke MAN 19 gitu daripada ke MAN 4. Oh, begitu Pak. Iya, Tapi tapi anak saya pilihan sekolahnya MAN 4 bisa gitu. ya Tetap. bisa. Atau Ibu mau pilih MAN 4 juga, ya mangga silakan. Itu tergantung Bapak dan Ibu ya. Mau milih verifikasi dimanapun, orang timur milih ke selatan, selatan ke utara, silakan. Cuman kan, iya jadi jadi kayak lagu katanya. Ya, jadi Untuk supaya dekatnya aja gitu betul. maksudnya Pak. Ini kan kenapa mendekati domisili supaya Ibu itu kan warawirinya nggak jauh gitu Bu. Kebayang Ibu dari Pesanggerahan harus ke MAN 4 misalkan. Kan kejauhan mendingan ke 19 yang lebih deket kan gitu Bu. Oh gitu, Itu aja baik sih. Pak. Iya. Terima kasih infonya Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak. Ya. Izin Pak. Tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit lagi Bu Sari. Ya, terima kasih Pak. Ya, Nah, Bu. itu saya ingin menanyakan yang pertama mengenai jalur zonasi Pak. Nah, Ya, untuk jalur zonasi itu kan ada prioritas 1, 2, dan 3. betul Bu. Misalkan masih ada kuota, masih ada sisa kuota di jalur zonasi, boleh nggak yang tidak termasuk dalam prioritas itu ikut mendaftar Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bedanya jalur reguler dengan madrasah selain tes apa ya Pak? Baik. Kan kalau jalur reguler ada tes, madrasah enggak. Lalu yang ketiga, ini terakhir Pak, untuk akreditasi sekolah itu kan berpengaruh ke nilai ya Pak. Nah, sistem penilaiannya itu gimana ya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, yang Ibu aja nomor Ibu. Baik, yang pertama jalur zonasi, Bapak Ibu, zonasi di madrasah itu berbeda dengan zonasi yang di SMA. Saya jelaskan dulu satu. Nah, jadi kuotanya 10%, kemudian itu kan Ibu tuh mendaftar, itu kan ada alamat Bapak Ibu, itu semua tuh udah dikunci sistem. Jadi kalau di luar prioritas 3 itu pasti Ibu nggak bisa masuk ke jalur zonasi. Misalkan, punten, Ibu orang Pesanggerahan tadi ya. Pesanggerahannya misalkan Bintaro lah. Bintaro itu kan secara ini dekat dengan MAN 4 ya, hanya kehalangan kali Pesanggerahan gitu ya. Tapi tetap aja secara sistem tidak bisa Ibu. Karena zonanya bukan zona MAN 4 gitu. Zona MAN 4 ini hanya Pondok Pinang, kemudian RW-nya RW 8 gitu ya. RT-nya 5, itu tuh prioritas 1. Prioritas 2 adalah RT-RT yang bersebelahan langsung dengan RT 5. Kemudian setelah itu adalah RT-RT 1 kelurahan Pondok Pinang. Selebihnya tidak bisa. 1. Kemudian yang kedua, apa bedanya madrasah dan reguler? Jalur madrasah ini diperuntukkan untuk lulusan madrasah, baik madrasah sanawiyah maupun madrasah diniyah taklimiyah. Wusto ya. Jadi madrasah diniyah sekarang diakuin Bu. Nah itu wusto tuh bisa tuh. Nah kalau untuk reguler seperti dijelaskan tadi oleh Ibu Panitia, reguler ini semua bisa. Mau dari madrasah, mau dari paket, mau dari SMP IT, ada SMP, itu semuanya bisa itu di jalur reguler gitu Bu. Gitu ya bedanya.
Jadi apa bedanya begitu. Kemudian yang terakhir apa tadi Bu? Punten Bu. Akreditasi Pak, kan Oke, baik. akreditasi itu berpengaruh ya. Ini sistem penilaiannya gimana sih Pak? Baik. Apakah ada Ya, akreditasi proporsi? berpengaruh Ibu, silakan lihat di Juknis. Jadi nilai akhir ini adalah diambil dari mana? Dari nilai rapot, rata-rata nilai rapot dikali 50% ditambah nilai akreditasi kali 50%. Jadinya begitu, Bu. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, misalkan anak ibu nilai rata-rata rapotnya 90. Nilai akreditasinya dapat B 85. Maka nilai akhirnya itu dia akan menjadi 97,5. Kita bandingkan ada dengan anak kasus yang lain. Nilainya misalkan 90. Akreditasinya 95, maka nilai akhirnya akan menjadi 92,5. Nah, anak ibu dengan anak yang satunya lagi kan sama-sama 90 ibu. Karena nilai akreditasinya berbeda, maka nilai akhirnya jadi berubah beda, Bu. Ibu jadi 87,5, yang satu jadi 92,5 gitu, Bu. Jadi sangat berpengaruh. Ini berpengaruhnya untuk jalur yang mana ya Pak? Semua jalur yang mana? Semua jalur yang menggunakan nilai rapot, Ibu. Oh, berarti kalau CBT enggak ya Pak? Kalau CBT itu hanya di filter pertama doang ya? Betul. Itu berpengaruh pada saat menjadi peserta CBT. Kalau setelah jadi peserta CBT ya tergantung dengan nilai CBT-nya. Oke. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama ini ya benar. Ini siapa nih? Bapak atau Ibu Dani Susilo boleh? Udah mau habis ya? Iya, udah mau habis. Izin bertanya Pak. Karena sebentar. saya Satu lagi ya? Iya, karena saya udah menyebut, mohon maaf. Pak Dani atau Bu Dani Susilo boleh? Ya Pak, tadi saya udah nanya Pak, yang sekolah domisili di DKI, domisili luar DKI, sekolah DKI tadi udah Bapak jawab tadi. Oh baik, kalau udah berarti saya ini aja ke Ibu Ulfa kali ya. Ini lemparan dari Pak Dani karena dikasih Saya satu. aja, Pak. Silakan, Iya, Ibu Ulfa Pak. silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau bertanya Pak, apabila anak saya kan lulusan pesantren ya Pak ya. Nah itu jalur ijazahnya itu kan paket gitu. Itu untuk jalur-jalurnya seperti apa ya Pak ya? Baik, jika Ibu dari pesantren tapi ikut paket, berarti paket B ya Ibu ya. Ibu berarti bisanya ikut jalur yang reguler Ibu. Jadi nggak bisa jalur madrasah, walaupun dari pesantren ya. Karena yang dilihat adalah sekolah formal atau non formal yang ada rapotnya gitu. Kalau pesantren kan rapotnya berbeda ya. Jadinya gitu Bu. Jadi Ibu ikut. Ketika berasal dari mana, Ibu dari lain-lain itu tuh pesantren ya. Jadi jangan ngakunya dari jalur madrasah, Bu. Tapi dari yang lain-lain gitu, Bu. Jadi nanti Ibu bisanya ikut jalur reguler gitu, Bu. Kalau misalnya ikut jalur yang deket sini kan ada ya Pak ya? Jalur yang juga deket gitu. apa, Bu? Jonasi maksudnya jalur jonasi itu bisa nggak sih Pak? Ya tergantung KTP Ibu di mana, Ibu. Kalau KTP-nya di Pondok Pinang ya bisa. Bisa kan Yang ya Pak dengan ijazah paket itu bisa kan ya? Maksud saya seperti itu, nggak ada ganjalan kan ya kalau untuk ijazah paketnya? Nggak masalah Ibu. Sekarang ini undang-undang siswa baru itu semuanya setara Ibu. Orang C bisa masuk ke sekolah negeri sekarang Ibu. Tidak ada perbedaan Ibu. Semuanya makan. Iya. Oh seperti itu. Itu aja sih Pak yang jadi ganjalan saya. Baik, ya. Mungkin Bapak Ibu karena Pak, izin dong Pak, saya mau tanya. Ya, udah mau habis nih Bu. Satu aja, satu. Bisa chat aja ya Bu. Ada hubung ya, bisa dicek Nara Hubung. Chat merah hubung tuh mana? Ada nomornya. Udah dikirim Bu di chat Bu. Bisa ada di chat Ibu, silakan di chat ya. Tapi dijawab ya. Saya ntar ngechat capek-capek nggak dijawab lagi. Allah dijawab Bu. Nah, Ibu, kalau seandainya nggak dijawab, berarti yang ngechat itu tidak hanya Ibu. Kita kan jelas dari jam berapa Ibu? Dari jam kerja. Iya. Maaf dijawab Ibu. Saya sering ngechat sama Oh gitu. Iya. Jawab kok Bu, dijawab. 4 TOP Bu. Chat sama tadi kayak ada perbedaan jawabannya Pak. Perbedaan apa Pak? Nah,
Jadi gini Pak, tadi terkait dengan kesempatan mendaftar Pak. Jadi kami tadi tanya di chat bahwa misalkan tahfiz belum diterima, apakah boleh mendaftar di jalur reguler? Dijawab bahwa itu boleh jika lulusan madrasah, tapi akan tetapi dengan sosialisasi tadi kayak masih ada kerancuan di situ Pak. Mohon Rancu di, tadi. baik, rancu di apanya, Pak? Misalkan Bapak Apakah boleh mendaftar ulang ini? Ini terkait dengan kan gini, Bapak anaknya coba daftar jalur tahfiz di tahfiz. Manfaat misalkan. Ya. Punya hafalan 5 juz. Ya. Ya ternyata tidak diterima. Ya. Nah, Pak, kan pendaftaran ini kalau jalur tahfiz ini mungkin agak sulit ya untuk secara ini ya, akan sulit karena dia memakan waktu untuk pengumumannya kan lumayan hari, Pak. Kemungkinan sih jalur tahfiz tidak akan terjadi. Bapak tidak diterima di mana, masih berkesempatan untuk daftar di tempat lain. Kalau jalur tahfiz mungkin kecil kemungkinan ya. Kalau di secara jadwal masih tadi kayak masih masuk Pak. Jadi disebutkan jalur tahfiz tanggal 18 sampai 19 Juni gitu Pak ya. Betul kan ada 4 sampai 25. tesnya, Pak. Kan ada tesnya, Pak. Tesnya itu kan setelah itu. Pengumuman tanggal 24 tadi saya lihat. Jadwal Bapak bilang tadi, betul. Ada jeda waktu, Pak. Betul, ada jeda waktu. Tapi secara kasus, Bapak, jarang sekali yang jalur tahfiz itu dia bisa pindah ke madrasah yang lain. Misal Madrasah yang sama Pak, misalkan hanya Manfaat. Iya tetap Pak, agak sulit Pak. Kalau untuk jalur tahfiz saya katakan karena berbarengan Pak. Udah gitu kan bisa saja di Manfaat udah selesai, di man lain masih tes misalkan. Tapi kan akun bapaknya masih nyantol di Manfaat. Iya, jadi untuk khusus jalur tahfiz agak sulit untuk berpindah begitu tuh Pak, agak sulit Pak. Karena waktunya itu terlalu apa ya? Kita verifikasi, validasi, baru dilaporkan. Itu agak sulit sih Pak. Kemungkinan pindah madrasah itu agak sulit tuh untuk yang jalur tahfiz. Sama juga yang zonasi sebenarnya kan agak. Tapi kalau secara timeline Pak, secara timeline tadi pengumuman itu tanggal 24 kalau nggak salah ya. Ya. Pendaftaran jalur reguler itu mulai 24, 25 sehingga sebenarnya masih memungkinkan secara timeline Pak. Betul, kalau pindahnya ke jalur reguler memungkinkan kata saya kalau ke tahfiz lagi nggak bisa. Tapi kalau ke jalur yang lain ya pasti bisa. Punten Pak, Assalamualaikum izin Pak. bertanya, Pak, Mbak. punten, Mohon Pak, maaf Bapak Ibu, Assalamualaikum. mohon maaf Bapak Ibu karena kondisi waktu yang tidak memungkinkan. Mohon maaf kami dari panitia PPDB berakhir ya sampai di sini. Dan nanti kalau ada mau ditanyakan bisa datang langsung ke posko aja, Manfaat Jakarta Selatan sekalian silaturahmi Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih perhatiannya. Saya selaku MC mohon undur diri. Mari kita akhiri kegiatan sosialisasi PPDB Manfaat Jakarta Selatan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih buat jasanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. Pak. Ya, mohon izin ya. Izin, Pak. Tutup ya. kasih Pak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Sukses, semangat. Pak. Kasih izin ya. Berarti kan deh gini tadi. Gini keluar ya Pak. Terima kasih Pak.